Muslim Sayyidina Maulana Muhammad Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Dan saya memperkenalkan diri saya, nama Muhammad Ilham Prasetyo, NIM 202051050, kelas E, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Islam, Kebangsaan dan Nasionalisme. Islam dan kebangsaan. Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang mendapatkan awalan ke dan akhiran A. Dalam manusia umum bahasa Indonesia menurut WCS, Eroa Darminda mengartikan bangsa sebagai kesatuan dari orang-orang yang sama atau bersamaan asal keturunan, bahasa adat, dan sejarawan yang di bawah pemerintahan sendiri. Dalam ensiklopedia nasionalisme diartikan sebagai keadaan jiwa di mana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dan keduniaan atau sekuler tertinggi kepada negara bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, nasionalisme dapat dilihat dari perspektif antropologis, sosiologis, dan perspektif politik. Secara antropologis, sosiologis, nasionalisme diartikan sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persatuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam perspektif politik, nasionalisme adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi baik keluar maupun ke dalam. Nasionalisme atau kebangsaan dalam pengertian politik inilah yang kemudian merupakan pokok pembahasan tentang nasionalisme. Kebangsaan atau nasionalisme selanjutnya mengandung arti sebagai sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia seperti suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman, sejarah, persamaan, nasib, dan cita-cita agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tolong menolong. Dengan demikian, kosakata kebangsaan mengandung muatan antropologis dan sosiologis juga muatan politik, yaitu politik untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tentram, tolong menolong, sejahtera, lahir dan batin. Paham kebangsaan pada umumnya dianut sebuah sistem pemerintahan republik seperti halnya Indonesia. Namun demikian, dasar-dasar yang menjadi pilar tegaknya sebuah bangsa mengalami perbedaan. Wawasan kebangsaan di Indonesia tidak didasarkan pada perbedaan warna kulit, bahasa, agama, suku, atau hal-hal yang bersifat artifisial, melainkan didasarkan pada hal-hal yang bersifat fundamental, yaitu sikap, pandangan, perasaan, perilaku, atau kemauan yang tulis, dan komitmen yang kuat untuk bergabung menjadi suatu bangsa yang rukun, damai, tolong menolong, dan bersaudara dengan berdasarkan pada pilar-pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pilar-pilar kebangsaan ini dihasilkan melalui sebuah hasil renungan yang mendalam terhadap karakter bangsa Indonesia yang pluralistik atau heterogenistik, baik dari segi etnis atau suku, bahasa daerah, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Pilar-pilar ini pada mulanya berada dalam perdebatan yang sengit di antara para tokoh karena perbedaan latar belakang, kepentingan politik, agama, dan lain. Namun pada akhirnya pilar-pilar tersebut dapat diterima dan telah berhasil membawa bangsa Indonesia pada kemajuan seperti yang ada sekarang. Islam dan kebangsaan bagaimana halnya dengan paham demokrasi, paham kebangsaan atau nasionalisme ini pada mulanya mendapat tantangan keras dari para tokoh pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan, yaitu bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan itu merupakan produk barat yang karakternya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan nilai budaya bangsa.
Nasionalisme yang diterima di Indonesia adalah nasionalisme tauhid, menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, memberi rasa cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan suatu dan luasnya udara yang memiliki tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya. Segala hal ini yang dalam roh menjadi perkakas Tuhan, hidup dalam roh nasionalisme yang sama dengan kemanusiaan. Dalam perkembangan selanjutnya, wawasan bangsa atau nasionalisme yang berwawasan tauhid dan kemanusiaan itu selalu diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat hubungan Islam dengan kebangsaan, yaitu pendekatan normatif keagamaan Islam, pendekatan historis Indonesia, pendekatan psikologis, dan pendekatan pragmatis. Keempat macam pendekatan ini sangatnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, secara normatif keagamaan. Islam memerintahkan agar di antara umat manusia memiliki perbedaan latar belakang, jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya melakukan kerjasama, tolong menolong, saling beradaptasi dan bersinergi, dan membentuk suatu bangsa guna mencapai begitu banyak rukun damai, toleransi, sejahtera lahir dan batin, serta terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Para ulama mendasarkan pemikiran kebangsaan ini pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujar ayat 13. Di samping memerintahkan manusia agar membentuk sebuah kesatuan dengan saling kenal mengenal dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketakwaan sebagai ukuran tertinggi dan bukan berdasarkan etnis atau suku, bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit, dan sebagainya. Dengan dasar kualitas moral dalam bentuk ketakwaan tersebut, maka yang menjadi dasar bangunan bangsaan dalam pandangan Islam adalah sikap egaliter atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, kualifikasi, kompetensi, kualitas, profesionalitas, dan meritokrasi. Dalam Islam, semua manusia memiliki peluang atau akses yang sama dalam mendapat berbagai kebutuhan hidupnya. Namun, hal itu harus dicapai dengan tidak melanggar moral serta dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini menarik apa yang dikatakan Harold Archibald dalam M. Muhammad Hashim, Kekaguman Dunia Terhadap Islam, bahwa Islam masih akan mempersembahkan pemberitaan kepada umat manusia. Tidak ada satu masyarakat yang dapat hasil dalam mempersatukan persamaan kedudukan, persamaan kesempatan dan usaha terhadap bangsa manusia yang demikian banyak dan demikian aneka ragamnya. Kedua, secara historis, wawasan dan gelar kebangsaan Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa yang sebagian besar dari mereka adalah para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Kiai Haji Masyur. Usaha para tokoh Islam untuk membangun pilar-pilar kebangsaan dan melaksanakannya dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya memiliki dengan kemiripan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. Di dalam dokumen
tersebut Nabi Muhammad SAW mempersatukan antara kaum muslim dari suku Quraisy dan Yasrib, antara kaum Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin dari suku Quraisy tetap berpegang pada adat istiadat mereka, yaitu saling membantu dalam bayar menerima uang tebusan darah di antara mereka. Dokumen tersebut memberikan jaminan dan perlindungan pada semua warga untuk menjalankan ibadahnya masing-masing serta mengamalkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Namun di antara mereka harus mengembangkan sikap toleran, tolong-menolong dalam membela mempertahankan kedaulatan negara, dan harus berjanji setia untuk hidup sebagai sebuah bangsa Islam. Dan wawasan kebangsaan sebagaimana yang digagas oleh tokoh agama tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Islam dengan negara di Indonesia tidak berdasarkan pada logo, simbol, atau yang bersifat formal, melainkan lebih pada isi dan substansi. Ketiga, secara psikologis manusia adalah makhluk yang menjaga keberlangsungan hidupnya, baik secara jasmani atau rohani, spiritual atau materi. Saya membutuhkan dan bergantung pada orang lain. Berbagai kebutuhan hidup manusia seperti sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hiburan, dan lain sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh sendiri. Semua kebutuhan manusia berasal dari hasil toleransi dan kerjasama dengan orang lain. Namun demikian, karena secara psikologis manusia terkadang melampaui batas, cenderung melanggar, anarkis, dan sebagainya dalam mendapatkan berbagai kebutuhan tersebut, maka diperlukan adanya nilai-nilai etika yang harus dipatuhi. Keempat, secara pragmatis, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan guna menjamin terwujudnya adalah sebuah kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Indonesia adalah rumah kita bersama, tempat kita hidup dan menjalani kehidupan, tempat kita berteduh, tempat kita mendapatkan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Setiap penduduk Indonesia wajib menjaga keutuhan, kekuatan, dan kekokohan Indonesia dalam keadaan negara yang demikian memungkinkan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam membutuhkan sebuah wadah, yakni negara yang tertib, aman, dan damai. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang bergabung dan teknis solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imajiner, renungkan tentang usul-usul atau penyebaran nasionalisme, wawasan kebangsaan hanya berbagai cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan atau kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bagian membentuk sebuah negara. Demikian hitubah yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.